Oke teman-teman, kita akan bahas dua hal menarik di kesempatan kali ini yang banyak memicu keributan, banyak memicu pertanyaan karena sebagian masyarakat kita yang masih memiliki akal sehat mempertanyakan kenapa kejadian ini bisa terjadi. Dua hal tersebut adalah yang pertama, represi aparat terhadap pemutaran film Pesta Babi yang masif di seluruh Indonesia. Yang kedua adalah pidato simplifikasi Presiden Prabowo terhadap anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dolar. Kita akan bahas dari sisi baru yang tidak dibahas oleh konten kreator atau pengamat-pengamat yang lain. Di dalam konten ini, dua hal tersebut akan kita lihat dari sudut pandang Paulo Freire, yaitu seorang pemikir, seorang pedagogi kritis, seorang revolusioner di bidang pendidikan di abad 20 ini. Tentu saja kita akan bahas ini dengan cara yang sesantuy-santuinya, jadi teman-teman tidak perlu tegang. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ketika teman-teman punya pandangan berbeda ataupun ingin menambahkan detail dalam konten ini. Jangan khawatir, konten ini tidak akan merumitkan hal yang mudah. Ini bukan channel yang mudah menjadi rumit, menjadi sophisticated. Jadi ini adalah channel yang biasa saja, tidak perlu bahasa bayi. Ini adalah channel tanpa pencitraan apapun. Semua orang setara, semua belajar bersama. So, saya Mr. D, selamat menikmati dengan sesantuy-santuйnya. Oke, tentu teman-teman sudah memahami banyak sekali persekusi, represi, penghalangan terhadap pemutaran film Pesta Babi yang belakangan marak lah sekitar sebulan 2 bulan ini oleh aparat ya. Walaupun negara kemudian menyatakan tidak melarang pemutaran film Pesta Babi ini, tapi aparat itu adalah alat negara. Ketika aparat bergerak, negara yang harus bertanggung jawab. Begitulah cara pandang dari ketatanegaraan. Dua hal tersebut, Presiden Prabowo yang simplifikasi terhadap anjloknya nilai tukar rupiah dan represi aparat terhadap pemutaran film Pesta Babi, dalam konteks pemikiran Paulo Freire ini memiliki satu kesamaan, yaitu yang disebut culture of silence. Itu adalah semacam operasi di mana masyarakat dibentuk untuk tidak menyadari kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh kekuasaan dan mengupayakan masyarakat agar menerima sebagaimana sesuatu hal yang normal dan tidak bisa diubah. Operasi-operasi semacam ini itu tidak hanya menggunakan cara-cara kekerasan, banyak juga cara yang dilakukan dengan tak kasat mata. Ini seperti operasi produksi ketidaksadaran sosial, semacam pengendalian narasi, kontrol terhadap bahasa dan informasi publik, dan inilah yang disebut dengan perang kesadaran publik dan kontrol terhadap pengetahuan. Dalam konteks pemikiran Freire, sebenarnya pemerintah ini tidak benar-benar takut terhadap informasi yang termuat di dalam film Pesta Babi, informasi tentang anjloknya nilai tukar rupiah, tapi sebenarnya pemerintah takut terhadap diskursus yang bisa muncul setelahnya yang kemudian bisa melahirkan satu monster yang paling ditakuti oleh pemerintah. Monster itu bernama kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat itu amat berbahaya bagi kekuasaan, bisa menghilangkan legitimasi kekuasaan, bahkan dalam kasus-kasus tertentu bisa meruntuhkan kekuasaan dengan cara yang tidak terduga. Contoh historisnya gamblang sekali. Freire pernah merasakan di Brazil. Dia memiliki program alfabetisasi di Brazil. Tujuannya adalah untuk memberantas buta huruf dan mencerdaskan kehidupan publik. Program ini dimulai 1960 oleh Paulo Freire. Dan dengan cepat ini kemudian memicu kewaspadaan dari junta militer yang sedang berkuasa pada saat itu di Brazil. Pada waktu itu rezim militer menganggap program alfabetisasi Freire ini sebagai ancaman politik terhadap kekuasaan. Oleh karena itu pada 1964 program ini dibredel, dihentikan secara paksa. Paulo Freire kemudian diasingkan. Mengapa junta militer menganggapnya sebagai ancaman politik? Tentu saja karena Paulo Freire menganggap pendidikan ini bukan hanya sekedar transfer of knowledge dari guru ke muridnya. Tidak sesederhana itu. Paulo Freire menganggap bahwa pendidikan ini adalah alat pembebasan. Seperti halnya kita harus punya kebebasan untuk melakukan sesuatu selama tidak merugikan yang lain kan. Termasuk kebebasan saya merokok mungkin. I am the muse, the mystery, the desire. Oleh Freire, masyarakat kemudian diajak untuk menyadari realitas yang terjadi pada diri mereka. Seperti mengapa gaji guru itu rendah, mengapa petani itu miskin, mengapa itu guru tidak sejahtera, dan lain sebagainya. Yang langsung bersentuhan dengan realitas yang mereka rasakan, yang masyarakat sendiri rasakan. Setelah Freire mengajak masyarakat untuk kritis terhadap realitas yang mereka alami,
tentu kemudian akan berkembang menjadi diskusi yang kemudian di ujungnya adalah pemahaman mengapa realitas ini terjadi pada mereka. Mereka kemudian memahami struktur kekuasaan yang membentuk realitas yang mereka rasakan, yang oleh Paulo Freire kemudian disebut conscientização, yang memiliki arti lahirnya kesadaran kritis masyarakat. I am the muse, the mystery that Nah, itulah yang dilakukan oleh Paulo Freire hampir 1 abad yang lalu. Ini yang membuat masyarakat tidak lagi mudah diperas, dibodohi, ditundukkan, dan dizalimi. Masyarakat menjadi tahu mengapa mereka miskin, dengan cara apa mereka dimiskinkan, untuk tujuan apa dimiskinkan, dan siapa yang memiskinkan mereka. Inilah lahirnya masyarakat dengan kesadaran yang kritis. Pendidikan ruang media dan diskusi menjadi sangat menakutkan bagi rezim kekuasaan jika memungkinkan masyarakat memahami struktur penindasan yang bekerja di balik realitas kehidupan sehari-hari. Film Pesta Babi sangat dekat dengan karakter pedagogis Freire bahwa pendidikan adalah alat pembebasan. Film ini juga mengajak masyarakat untuk memahami bagaimana kekuasaan bekerja, siapa saja di balik itu ya. Setelah menonton Pesta Babi dan mendiskusikannya, masyarakat bisa saja membangun ulang persepsi tentang proyek-proyek strategis nasional. Apakah ada monopoli dari pihak tertentu, siapa yang ada di belakangnya, apa ada cacat prosedur di dalamnya, apakah ada kerusakan ekologis besar yang ditimbulkan, dan banyak lagi pertanyaan-pertanyaan kritis masyarakat yang nantinya ditakutkan oleh kekuasaan. Masyarakat ini tidak lagi bisa dibodohi. Begitupun dengan pidato Presiden Prabowo terkait anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dolar. Terkesan simplifikasi ya. Mau rupiah berapa ribu kayak kalian di desa-desa itu kan nggak pakai dolar. Ini juga adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari pengkondisian culture of silence tadi itu, sebagai bagian dari perang kesadaran publik. Padahal pemerintah pasti tahu setiap kenaikan dolar pada rupiah sama artinya dengan lonjakan inflasi barang pokok akibat meroketnya biaya impor dan penurunan daya beli masyarakat secara luas. Itu pasti. Celakanya barang-barang pokok sembako dibutuhkan masyarakat yang tinggal dimanapun, entah itu di kota termasuk yang ada di desa. Nah, ini ironisnya, amanah dari konstitusi mengatakan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Alih-alih turut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, pemerintah cenderung memiliki kepentingan untuk menutup-nutupi yang itu berkontribusi dalam pembodohan publik. Kurang-kurangilah ya pembodohan terhadap masyarakat itu ya. Katanya ingin menuju Indonesia Emas. Bagaimana bisa dicapai kalau masyarakatnya tidak tercerahkan? Masyarakatnya tidak cerdas. Bagaimana logikanya? Kita akan menuju Indonesia Emas dengan cara kita terus-menerus dibodohi oleh kekuasaan. Sebagai penutup, ini yang perlu diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Kebebasan berekspresi dan berpendapat merupakan hak asasi dari setiap manusia sejak lahir, diakui secara nasional bahkan internasional. UUD 45 pasal 28E ayat 3, 28F, 28C ayat 2, kita benar-benar dijamin untuk berekspresi dan berpendapat. Dan poinnya adalah siapapun yang membatasi bahkan melarang orang untuk bebas berekspresi, bebas berpendapat, termasuk di dalamnya adalah untuk menonton film apapun termasuk film Pesta Babi, jelas-jelas tidak taat hukum, melanggar hukum, dan menentang Undang-Undang Dasar 1945. Hayo ngaku siapa yang berjanji setia dan menjaga Undang-Undang Dasar 1945. Ayo ngaku.